Pemirsa, diduga hendak menyerang sejumlah pemuda dengan busur panah. 2 orang mahasiswa diringkus polisi di Goa, Sulawesi Selatan. Proses penangkapan pelaku berlangsung dramatis. Tim Resmob Satreskrim Polres Goa meringkus BA 20 tahun dan MA 25 tahun. 2 bersaudara ini sebelumnya dilaporkan saat akan menyerang sejumlah pemuda di Jalan Swadaya, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Meski sempat membuang barang bukti, namun petugas berhasil menemukan ketapel panah milik pelaku. Usai ditangkap, kedua pelaku langsung dibawa ke Mapolres Goa untuk diproses hukum. Sebelumnya warga resah melihat kedua pelaku membawa ketapel panah dan melaporkannya ke polisi. 1 orang sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Kasus ini berawal dari adanya laporan masyarakat yang masuk ke direct message Kapolres_Goa. Akibat perbuatannya, kedua mahasiswa ini dijerat Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswa tewas terjatuh di sungai usai sepeda motor yang dikendarainya diduga mengalami kecelakaan tunggal di Goa, Sulawesi Selatan. Jasad korban berhasil ditemukan oleh warga dan tim SAR gabungan setelah 18 jam pencarian. Tim SAR gabungan dibantu warga berhasil menemukan dan mengevakuasi jasad Ihsan, pria berusia 21 tahun. Korban diketahui merupakan seorang mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Korban terpental dan terjatuh di Sungai Jene Berang usai sepeda motor yang dikendarainya mengalami kecelakaan tunggal di jembatan kembar di Jalan Poros Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Sabtu malam. Orang jatuh ini, Om. Jatuh? Iya. Oh, apa tuh ini? Temangkum. Jatuh kemana dia? Jatuh ke bawah, ke air, Om. Kenapa bisa itu? Dari arah Ketala Salapa itu, Om. Sama aja tadi, cuman pulang duluan ke dia, Om. Duluan? Iya. Berarti kita temukan ini orangnya sudah jatuh? Iya, sudah jatuh di bawah, Om. Untuk informasi terakhir yang kami dapat bahwa korban itu dia pulang menuju ke rumah dan kebetulan temannya melihat bahwa dia posisi melipir ke kanan dan langsung jatuh ke bawah. 18 jam dilakukan pencarian, jasad korban ditemukan sekitar 20 meter dari lokasi jatuh. Usai dievakuasi, jasad korban langsung diserahkan kepada keluarga dan dibawa ke rumah duka di Dusun Cambaya, Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Tim SAR melakukan pencarian setelah menerima laporan warga. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. 3 mahasiswa di Kota Padang, Sumatera Barat dibekuk saat berfoya-foya di sebuah tempat hiburan malam. Ketiganya terekam CCTV mencuri sebuah minibus dan sejumlah perhiasan di sebuah perumahan. Dua mahasiswa ini tidak menyangka akan dibekuk polisi saat menikmati hasil curiannya. Salah satu pelaku bahkan terlihat bingung dan sama sekali tidak mengira akan tertangkap di saat berfoya-foya. Keduanya langsung digiring keluar untuk pengembangan. Hasilnya satu pelaku kembali ditangkap saat tertidur di rumahnya. Mereka ditangkap setelah terekam CCTV mencuri mobil minibus dan juga menggasak sejumlah perhiasan di Korong Gadang, Kuranji, Kota Padang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah menjual mobil curian seharga 36 juta rupiah dan seluruh uangnya digunakan untuk berfoya-foya. Jadi setelah kita amankan, kita lakukan interogasi awal dan menjurus ke teman yang bersangkutan. Selanjutnya kita kejar dan kita amankan yang bersangkutan di daerah Daduk Tinggitan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga mahasiswa dijerat dengan pasal pencurian. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Terdesak terlilit utang pinjol, seorang pemuda di Semarang nekat merampok sebuah minimarket dengan melukai penjaga kasir. Pelaku menggasak uang sebesar Rp1.050.000, namun aksinya gagal dan nyaris dihabisi massa.
tadi maling di Indomaret Jalan Udapayung. Pelaku yang nekat merampok sebuah minimarket di kawasan Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah diketahui sebagai pedagang kaki lima yang nekat merampok dengan melukai seorang penjaga kasir. Aksi pelaku diakui karena terlilit hutang pinjol dan terus dikejar-kejar untuk melunasinya. Rekan korban, karyawan minimarket, langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Banyumanik. Tim Reskrim Polsek Banyumanik bergerak cepat menerima laporan warga dan langsung mengamankan pelaku sebelum menjadi bulan-bulanan masa. Tadi langsung masuk, langsung ke dalam. Oh, ke dalam? Ya, ke dalam. Terus itu ambil buka laci kasir, bawa uangnya pergi. Itu sepi, Mas? Dia nunggu pas sepi. Pelaku kini sudah diamankan polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan hingga kini masih dalam penyelidikan Polsek Banyumanik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Seorang juru parkir terlibat keributan dengan karyawan kafe di Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku kesal saat istrinya yang sedang mengisi daya ponsel dicabut. Dalam CCTV, aksi keributan terjadi di area parkir antara seorang juru parkir dengan seorang karyawan kafe di Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Korban dilarikan ke rumah sakit usai mengalami luka tusukan senjata tajam di bagian tangan kiri. Peristiwa ini terjadi saat istri pelaku tengah mengisi daya ponsel, namun dicabut korban hingga mengakibatkan cekcok. Melihat sang istri tengah cekcok dengan korban, pelaku langsung menghampiri korban hingga terjadi aksi penganiayaan. Pelaku sempat melarikan diri dengan berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran polisi. Pelaku ditangkap di salah satu rumah kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku merupakan residivis yang mendekam di balik jeruji besi pada tahun 2016 silam. Korban sempat mencabut hak cas HP tersebut hingga membuat istrinya marah-marah. Kemudian karena istrinya marah, maka dari itu pelaku langsung menyerang korban. Pelaku langsung melarikan diri, berpindah-pindah sempat ke rumah sepupunya dan omnya. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pesepeda mencuri sepeda motor saat melihat kunci kontak masih tergantung di Depok, Jawa Barat. Pelaku meninggalkan sepedanya demi lokasi dan membawa kabur sepeda motor. Seorang pria dengan santai menggasak sebuah motor yang tengah terparkir di depan area sebuah tempat usaha cuci mobil di kawasan Pangkalan Jati Gandul, Kota Depok. Ia sempat melewati area itu kemudian memutar balik sepedanya saat melihat sepeda motor dengan kunci kontak yang masih menggantung. Ia juga sempat menunggu situasi yang sepi sebelum melancarkan aksinya. Hitungan detik, pelaku langsung menaiki motor korban, menyalakan mesin dan langsung melarikan diri.